Anda kembali di Indonesia Update dan saudara kita akan lanjutkan perbincangan dengan orang tua dari almarhum Bribda Ignatius, Bapak Pandi. Pak Pandi kita lanjutkan lagi, Bapak ini kejadiannya almarhum meninggal di saat Minggu dini hari. Kapan Bapak dihubungi oleh polisi terkait dengan kondisi anak Bapak yang tadi sudah dikatakan bahwa memang Bapak dihubungi oleh polisi kondisinya sudah berada di ruang ICU seperti itu Pak? Pada hari Minggu kami ditelepon dari pihak Mabes Polri, ya, nelpon kami dan kami tadinya sepertinya tidak percaya, siapa tahu ini hoax atau apa kan yang meneror kami. Terus kemudian tidak lama kemudian dari Polres Melawi menghubungi kami juga menyampaikan pesan bahwa Pak, kami ditelepon dari Mabes Polri untuk memberitahukan berita ini ke Bapak Ibu bahwa anak Bapak Ibu yang bernama Riko sedang sakit keras, sekarang berada di rumah sakit Polri Kramat Jati di ruangan ICU. Pak Pandi, tadi juga Bapak sempat singgung bahwa memang ini diduga terkait dengan bisnis senpi. Ya. Apakah ini benar adanya Pak, ada bisnis senpi di dalam Densus 88 atau memang sebelumnya Bapak juga sudah ada tahu info anak Bapak sempat bercerita terkait dengan hal itu atau bagaimana Pak? Anak saya tidak pernah bercerita tentang senpi, berbisnis senpi. Tetapi menurut keterangan dari tim penyidik Mabes Polri anti teror 88, ya, tim Densus 88, menurut keterangan pada saat kami berada di Jakarta kemarin, mereka memberi keterangan bahwa sempat ketiga pelaku senior ini mungkin menawarkan senpi kepada anak saya, tetapi mungkin barangkali anak saya menolak karena dia takut. Dia tahu barang itu ilegal barangkali kan, jadi tidak berani. Dan tidak lama kemudian sampai tembus ke dinding lagi sepertinya yang diceritakan oleh tim penyidik Densus 88 anti teror Polri. Pak Pandi, Bapak katakan ada 3 orang sesama teman dari Polri ini yang mendatangi anak Bapak ini senior, dipastikan ketiganya adalah senior atau satu letting atau bagaimana Pak? Senior mereka, senior dia. 3 orang Pak? Ya, menurut tapi yang sudah dinyatakan tersangka adalah 2 orang, lalu satunya bagaimana Pak? Itu menurut keterangan dari tim penyidik Densus pada kami pada saat di rumah sakit kemarin. Terkait dengan bisnis senpi ini yang dijelaskan lagi seperti apa Pak? Memang apakah bisnis senpi ini oleh pelaku sudah dilakukan sebelumnya dan akhirnya mengajak anak Bapak atau bagaimana? Apa ini baru mau dimulai atau bagaimana Pak? Menurut keterangan dari polisi yang disampaikan kepada Bapak? Kami juga tidak tahu dan polisi juga tidak penjelasan dari kronologis dari tim Densus juga tidak menceritakan tentang sebelumnya berbisnis itu, tetapi menurut keterangan tim penyidik Densus bahwa ketiga senior ini datang ke flatnya anak saya dan menawarkan senjata barangkali, ya. Mungkin yang tadi saya ceritakan bahwa di situ terjadi cekcok, ya, mungkin karena anak saya itu menolak atau apa sehingga terjadi cekcok dan itulah tadi lalu sampai terjadi ledakan senjata itu mengenai anak saya. Baik, dari 3 senior yang mendatangi baru 2 yang ditetapkan sebagai tersangka, satunya lagi masih dalam pemeriksaan atau bagaimana Pak yang Bapak ketahui sejauh ini penanganan kasusnya? Sampai saat ini kami sebagai keluarga belum tahu yang satu orang itu bagaimana. Yang jelas pada saat kejadian itu ketiga pelaku ini dalam kondisi mabuk, ya, kondisi mabuk. Terus sebelumnya saya tanya anak saya mabuk, minum nggak? Menurut keterangan anak Bapak tidak minum karena menurut keterangan itu dia tidak ada bau alkohol. Baik, yang di bawah pengaruh minuman keras adalah 3 senior yang mendatangi anak Bapak. Ya, betul. Selain luka tembak, apakah ada luka atau ditemukan luka lain atau memar atau bagaimana Pak dari kondisi tubuh jenazah anak Bapak? Setelah kami
lihat, periksa, karena pada waktu itu di ruang jenazah kami diperkenankan untuk membuka, melihat kondisi tubuh anak saya. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki saya periksa, memang tidak ada penganiayaan sepertinya ya. Tetapi yang membuat penyebab kematian itu sepertinya tembakan itu. Lalu Pak, sudah sejauh ini langkah hukum yang sekarang ditempuh oleh pihak keluarga untuk meminta keadilan atau atas meninggalnya anak Bapak bagaimana Pak? Kami sekeluarga berharap ya, dan bukan kami sekeluarga juga, tetapi masyarakat adat, terus keluarga besar kami dan orang Dayak Kalimantan Barat sekarang memohon kepada Bapak Kapolri, ya, bahkan Bapak Presiden sekali sebagai pimpinan negara, supaya Bapak Kapolri menindak tegas pelaku yang telah melakukan kesalahan ini, supaya ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku, dan supaya tidak ada lagi terjadi hal-hal yang telah terjadi pada anak saya. Baik, terima kasih atas informasi dan juga bincang-bincangnya Bapak Pandi, orang tua almarhum Bribda Ignatius yang tewas ditembak oleh seniornya di Rusun Polri, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Selamat sore Pak Pandi. Selamat sore, terima kasih. Kompas TV, Rumah Pemilu.